Halo guys, apa kabar? Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Yuli. Saya sekarang ada di Taiwan. Dan video kali ini saya tetap menyambungkan cerita saya kemarin yang berjudul Kejamnya Ayah Tiri itu. Jadi begini ya, karena itu saya ceritanya bersambung. Jadi mungkin video ini agak panjang hari ini karena saya ingin cepat selesai begitu, biar besok cerita yang lain gitu, tidak melulu cerita saya begitulah. Jadi waktu ibu saya tidak tahan lagi dengan perlakuan bapak tiri saya, terus dia membawa saya ke rumah paman, tinggal di rumah paman. Dan tinggal di rumah paman itu pertama sih baik begitu, karena mungkin kami juga tinggal terlalu lama, dan entah kenapa saya juga tidak tahu kenapa ibu saya tidak membawa pulang kami ke kampung. Dan tinggal di rumah paman itu seperti pembantu begitu ya, seperti jadi pembantu begitu. Jadi apapun, timbang air, cuci baju, semuanya kita yang kerjakan begitu. Paman saya punya anak 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi lebih ini kata halusnya kami ini sepupu kandung, tapi kata kasarnya itu mereka itu kayaknya pangeran dan tuan putri kami begitu. Jadi apapun yang mereka katakan kami harus kerjakan. Saya dengan adik saya dan kakak saya itu harus kami kerjakan, tidak boleh kata tidak. Nanti kalau tidak begitu kami bisa dimarahi, baik mama kami maupun bibi istri dari paman itu tadi atau paman kami sendiri. Nanti kami dianggap malas, hanya tahu makan begitu. Jadi lama-lama mungkin kami juga tinggal terlalu lama di situ, mereka pun bosan mungkin. Jadi anaknya paman saya yang laki-laki itu karena dia lebih, waktu itu anaknya paman saya yang pertama STM sudah ya, mungkin dia lebih besar jadi lebih mengerti, jadi tidak ada suara dari dia. Terus yang nomor 2 ini sudah SMP, yang nomor 3 masih SD. Jadi kalau paman saya ini tidak ada, kami ini dikeroyok sama sepupu yang dari ini di situ. Rumah itu kan tinggal orang banyak. Ibu saya dan adik saya ini dimarah-marahin. Tapi saya tidak tahu marah apa, intinya mereka tidak suka kami tinggal di rumah itu. Di sana di tempat tinggal paman itu ada kayak macam satu kampung begitu, ada keponakan dari bapak kandung saya. Jadi kami sempat tinggal di sana juga, jadi berpindah-pindah begitu. Tapi akhirnya mama saya pun pulang lagi ke tempat paman saya. Terus saya tidak tahu berapa lama kami tinggal di rumah paman. Akhirnya mama saya pun sakit, dan karena waktu itu saya bodoh, saya masih kecil tidak tahu apa-apa, saya malah pilih kelapanya orang dan malah beli sirup ABC untuk kasih mama saya. Saya pikir dengan minum sirup ABC mama saya bisa sembuh. Tahu-tahunya sakit batuknya tambah parah. Malah mama saya meninggal karena tidak ada pergi puskesmas atau pergi makan obat begitu. Mungkin paman saya juga lagi kesulitan keuangan, atau mama saya pun tidak punya uang. Ya waktu itu kan masa-masanya orang susah. Itu masa-masanya orang susah waktu itu. Jadi mama saya pun meninggal. Di saat mama saya sudah meninggal, sudah berapa lama begitu, saya dengan adik saya dan kakak saya, kami pun pulang ke kampung. Saya belum lupa cerita guys. Di saat saya dari tempat kampung kami dibawa ke kampung paman, tempat paman mengajar, itu kan paman saya jadi guru. Terus jadi tempat paman itu saya baru pertama kalinya ketemu dengan kakak sulung saya yang kandung. Kakak sulung saya yang kandung, karena dari kecil dia tinggal dengan paman saya untuk menggendong ketiga anak paman saya, menggendong dan merawat ketiga anak paman saya itu tadi. Jadi kakak sulung saya pun tidak sekolah. Jadi di saat ibu saya meninggal, kami semua pun pulang ke kampung, dan paman saya pun pindah dari
tempat yang dia dinas itu, jadi pulang ke tempat asal kami itu. Terus ini mutlak aku yatim piatu, yatim piatu di kampung itu ya. Ini nanti akhirnya saya tidak tahan untuk tinggal di kampung itu tadi. Itu kan orang kampung, mereka tumbuh jagung, masak nasi jagung kan pakai kayu api. Jadi saya ini orangnya suka mengantuk. Waktunya sudah tiba itu saya suka mengantuk. Kalau suka mengantuk, suka kena hajar dengan kakak saya, dengan paman saya atau bibi saya, atau dengan kakak saya sendiri. Jadi ini kakak saya ngesulung ini lain daripada kakak saya yang nomor 2. Kalau kakak saya nomor 2 dia tidak main tangan. Kalau kakak saya yang sulung dia suka main tangan begitu. Entah karena dia tidak sekolah atau karena kami tidak tinggal bareng. Karena dari kecil itu kan saya ikut mama saya, dia ikut paman begitu. Jadi itu ngalah-ngalah ibu tiri lagi. Kalau saya masak itu nasi itu ya angus dipukul. Kalau pukul tuh kayu yang panjang itu harus habis di badan saya sampai darah-darah pun itu tidak lebih sabar dari bapak tiri saya juga itu. Jadi di situ kenapa tidak tahu saya dimasukkan sekolah. Saya sekolah SD tapi ke sekolah SD tidak ada belajar, tidak sempat belajar. Kalau pulang dia suruh saya pergi ambil daun ubi untuk kasih makan babi, ambil sayuran yang bisa dimakan, cari kayu api, pokoknya macam-macam. Jadi saya tidak sempat belajar. Dan di sekolah pun saya sering dibully orang karena badan saya kurang sehat. Dan kaki saya pun itu luka di mana-mana. Orang jijik melihat saya itu. Orang jijik melihat saya pergi ke depan rumah orang, belum sampai ke depan rumah, orang itu suruh saya pergi, jangan masuk rumah mereka begitu. Karena orang jijik juga lihat saya, kaki saya bengkak di mana-mana. Dan tidak usah lama-lama itu cerita-cerita ada yang terlewati. Endingnya itu saya satu hari kaki saya ini memang luka itu besar sekali, bau, ada ulatnya di dalam, bernanah begitu, sakit setengah mati. Karena saya tidak tahan sakit, saya jalan kaki ke puskesmas itu agak jauh dari kampung. Di situ diterima oleh seorang biarawati, dan biarawati itu bilang saya harus diopnamen, masuk rumah sakit. Jadi saya masuk rumah sakit. Kakak saya cari berapa hari kemudian orang baru kasih tahu kalau adikmu ini masuk rumah sakit di poliklinik situ, di kesusteran. Jadi dia pergi ke sana dapat saya, bukannya menghibur, tanya saya ada baikan atau belum, bagaimana rasanya, tidak. Datang langsung dicubit pipi saya, langsung dipukulnya saya itu pakai tangan, ditempeleng, katanya saya sembarangan lari. Padahal itu saya masuk rumah sakit lah. Dan saya pun memutuskan untuk tinggal di Biarawati itu. Saya kasih tahu dengan Biarawati saya mau tinggal di situ. Akhirnya saya pun diangkat jadi anak oleh Biarawati itu. Kira enak? Tidak. Setelah kaki saya sembuh, saya tinggal di Biarawati. Dan di Biarawati itu hidupnya juga seperti jongos. Saya disekolahkan, tapi juga tidak bisa belajar karena waktu-waktu itu untuk cari di situ piara babi banyak sekali. Jadi kita harus pergi pikul batang pisang untuk kasih makan iris, masak kasih makan babi. Itu pergi cari kayu api. Harus bersihin got-got itu yang di Biarawati besar, Biarawati itu. Karena saya kan tidak ada uang untuk bayar. Kalau mereka yang anak sekolah yang bayar itu tidak usah kerja seperti itu. Lah kalau saya itu kan tinggal di situ gratis, makan gratis. Jadi harus kerja, cabut rumput, pokoknya kayak kuli begitulah. Lama saya itu merasa tinggal di Biarawati tidak ada masa depan. Saya pun malas untuk tinggal Biarawati itu. Saya kabur, saya pulang ke rumah. Dan rumah itu tadinya kan orang tua saya sebelum meninggal punya rumah. Rumah itu
aku bawa pulang ke rumah kami itu untuk tidur di sana tidak bisa karena rumah itu sudah dibongkar. Dan sakit hatinya saya minta ampun, rumah kami dibongkar itu. Dan lama-lama saya baru tahu kalau itu tanahnya tuh tanah bangun, rumah dibangun di atas tanah orang. Karena dulu 1 meter 1.000, karena yatim piatu kami tidak bisa bayar, maka rumah itu pun dibongkar orang. Jadi mutlak kami tidak ada rumah sudah. Mau kemana? Mau tinggal di rumah paman? Tidak mau. Karena kayaknya orang Flores dulu tuh gimana ya, pendidikannya itu kayaknya kalau salah sedikit tuh harus dipukul. Tidak ada omong bye-bye, pukul. Bukan berarti saya tinggal di Flores terus tidak bahagia. Ada kebahagiaan juga dari om-om sepupunya saya, tante dan om yang sepupu itu, mereka tidak pukul, mereka sayang, mereka bisa kasih saya baju, kasih saya apa. Itulah hiburan saya selama di Flores. Dan satu hari dari Barawati itu suruh kami ya di saat hujan angin untuk pergi potong batang pisang untuk kasih diiris, kasih masak, kasih makan babi itu tadi. Hujan besar, angin pun besar. Saya mau naik bemo, mau naik itu mobil ke asrama itu saya tidak ada uang. Mau itu mau nginap di rumah paman saya tidak mau, karena pasti akan jadi ocehan paman. Bukan paman saya itu orangnya baik, ocehan bibi sama anak-anaknya itu tadi. Saya tidak mau. Akhirnya saya pikir begini, ya sudahlah, mungkin hidup saya ini ya tidak hidup begini-begini saja. Saya juga malas untuk hidup begini saja. Saya sembarang jalan saja. Syukur-syukur kalau dimakan binatang buas, biar mati saja, karena saya takut sakit. Saya tidak berani bunuh diri, takut nanti sakit. Jadi kalau dimakan binatang buas itu, jadi syukur-syukur kalau saya ini digigit binatang buas sampai mati begitu ya. Saya dulu pikiran begitu. Akhirnya saya jalan-jalannya seperti yang di video saya dulu itu, saya jalan-jalan sampai saya tidur di atas kapal itu. Ya disitulah guys kehidupan saya selama saya di Flores. Dan saya bikin video ini bukan untuk untuk menyesal saya pernah hidup di sana, tidak. Hanya karena saya ingin menyampaikan, walaupun kita itu terlahir dari orang yang tidak mampu, hidup kita ini sengsara, tapi tidak harus kita itu menjeburkan diri kita ini kepada kejahatan. Karena saya lihat itu banyak sekali kejahatan karena dari lahir dari orang tua yang tidak mampu, orang tua yang suka pukul begitu, kekerasan dalam rumah tangga itu, jadi anaknya itu jadi macam bagaimana terus berbuat jahat. Jadi tidak usah berbuat begitu, karena itu Tuhan punya rencana sendiri untuk kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu terjadi di saat saya dipungut oleh orang Surabaya itu. Dan orang Surabaya itu pun mereka bukan orang kaya, mereka juga orang miskin, hidup pas-pasan, suaminya hanya guru SD. Jadi saya cari akal biar saya bisa hidup di rumah itu. Untuk tidak ini, saya bilang ke mama angkat saya, bikin pisang goreng biar saya sambil sekolah sambil jual pisang goreng. Jadi saya jual pisang goreng itu dari saya SMP di Surabaya sampai saya tamat SMA di situ. Jadi saya bekerja sebagai pembantu pernah, karena untuk kalau liburan sekolah saya kerja sebagai PRT ya, ART ya, biar untuk membayar uang SPP-nya saya itu tadi. Jadi saya tinggal di rumah orang tua angkat saya itu mutlak hanya untuk tempat tinggal itu. Tempat tinggal pun saya tidur di ruang tamu ya. Saya tidur ruang tamu karena mereka tidak ada kamar. Di ruang tamu itu kami tidur beberapa orang itu. Tapi itu tidak apa, kita bersyukur saja. Ini semua rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang endingnya hidup saya. Saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit negeri di Taiwan. Dan saya juga bisa membantu orang, dan kerja perawat itu saya bisa membantu banyak orang. Dan saya pun bergabung di relawan untuk membantu ibu dan anak yang teraniaya. Jadi puji Tuhan, itulah rencana Tuhan. Di saat
kita di saat kita selalu mensyukuri apa yang kita terima, pasti Tuhan akan mengasihkan kita lebih banyak. Dan sekarang hidup saya, dan puji Tuhan, hidup saya bahagia bersama 2 anak saya, walaupun saya sudah janda 17 tahun. Terus terang saja saya takut memberikan anak saya anak tiri, karena hidup saya dulu sama ayah tiri itu begitu, saya sangat takut kalau ada ayah tiri di dalam rumah saya lagi. Jadi saya lebih baik menjanda sampai 17 tahun sampai sekarang ini. Dari tahun 96 sampai saat ini saya terus menjanda. Saya biar hidup bersama anak-anak saya, hidup susah tapi tidak apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu ada bersama saya di dalam keadaan apapun. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu punya kehidupan yang mungkin lebih parah dari saya, cobalah sabar sambil berdoa, dan jangan ada pikiran untuk putus asa, karena Tuhan itu punya rencana. Dia menciptakan makhluk hidup ini. Kita tidak bisa memilih orang tua itu kita siapa, kita tidak bisa memilih kita akan terlahir dari mana, tapi kita masih punya pilihan untuk menjalani hidup. Kita bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nasib ada di tangan kita. Walaupun hidup saya itu bukan pengusaha kaya atau bukan tapi saya merasa bersyukur karena dengan keadaan saya yang masih kecil yang begitu pahit, sekarang Tuhan memberikan saya kedamaian hidup bersama anak-anak saya, dan juga pekerjaan saya juga mapan, dan juga saya punya rumah. Itu semua pemberian Tuhan. Jadi saya tidak kehujanan, tidak kepanasan begitu. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya Anda yang lagi susah di luar sana, tetap semangat, jangan putus asa. Kita selalu berdoa, yakinlah Tuhan akan memberikan hal terbaik untuk kita. Tuhan tidak akan menutup mata di saat kita menjerit dan meminta tolong. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas. Kalau misalnya video saya ini tidak ada apa-apanya, tidak usah diperduliin. Kalau misalnya bisa memberi inspirasi untuk Anda, saya sangat terima kasih, dan saya minta tolong Anda bisa komen di video saya itu. Saya sangat senang bisa menjalin persahabatan dengan kalian semuanya, dan kita bisa sharing untuk kehidupan ini. Dan untuk orang yang menderita, jangan dendam. Untuk orang yang tersakiti, jangan dendam, karena Tuhan akan menggantiin rasa sakit itu dengan kebahagiaan yang luar biasa. Asal kita selalu hidup di dalam Tuhan, jangan tergiur sama dunia.